Halo semuanya, ketemu lagi Doko Norvan di Campy Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu buah raket yang bisa kubilang ini raket lincah, ringan, berpower, dan yang pastinya harganya terjangkau. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di-skip karena di video kali ini aku akan ngebagikan satu buah raket yang bisa dibilang harganya masih terjangkau, masih di bawah 500.000, tapi performanya ini udah sangat memuaskan sekali buat kalian-kalian yang pengen cari raket terjangkau tapi punya speed yang bagus, lincah tapi berpower. Ini adalah salah satu raket yang bisa kalian pertimbangkan. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Li-Ning Air Force 78 generasi 3. Jadi di video sebelumnya atau di kontenku sebelumnya, kalian pasti sudah tahu aku pernah ngebahas Air Force 80 generasi 3. Dan di kontenku kali ini aku akan ngebahas lebih ngedetail untuk seri 78. Jadi buat kalian penasaran apa sih perbedaan seri 78 sama seri 80, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga, raket ini datang dengan harga 450 sampai 500 ribu rupiah. Jadi buat kalian mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, kalau kalian lihat namanya Air Force 78, kalian pasti sudah bisa tebak ini raket datang dengan berat kisaran 78 sampai ke 80 gram. Tapi di sini kemarin aku dapat kosongan di angka 82 gram dan sempat aku tanya ke tokonya langsung mengapa aku bisa dapat di angka 82 gram. Jadi tokonya jujur ke aku, kalau kalian nggak request ataupun nggak bertanya ke mereka sebelum kalian beli, mungkin kalian akan dapat yang random. Jadi untuk berat raket ini variasinya banyak. Ada yang 78, ada yang 79, ada yang di atas 80. Jadi aku berharap kalau kalian yang pengen punya raket Air Force ini, kalau kalian sudah nonton video ini dan kalian pengen beli, kalian tanyakan ke tokonya langsung ataupun suruh tokonya timbang sebelum kalian beli. Kalau speknya udah sesuai dengan keinginan kalian, kalian baru beli raketnya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di speknya tertera head heavy, tapi kemarin aku dapat kosongan dan aku udah ukur, ini balance point pada raket ini di angka 296 mm aja. Jadi bisa aku bilang ini cenderung ke slightly head heavy, nggak gimana head heavy banget. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat, nah, ini fleksibelnya sama dengan Air Force 80 yang sudah pernah aku bahas. Jadi bisa aku bilang, ini bisa ku kategorikan stiffness-nya ini medium menuju ke medium flex. Jadi cenderung ke medium flexi. Buat kalian yang suka soft yang fleksibel yang bisa ngebantu power, ya kalian bisa pertimbangkan raket Air Force 78 generasi 3 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs dan di sini aku tarik dengan tarikan 28-30 lbs dengan PS 10%. Jadi aku coba-coba tarik pre-stretch 10% dan hasilnya sebenarnya cenderung lebih kaku dan aku bisa bilang feelingnya lebih dapat sih. Buat kalian yang sudah punya power, sudah pede dengan power kalian bisa PS atau pre-stretch 10% kalau kalian pengen coba-coba settingan baru. Oke, jadi di sini aku akan kasih kalian dengar hitting sound-nya dan ini adalah hitting sound-nya. Oke, aku berasa untuk raket ini ketika aku menggunakan senar JP65 dan juga di PS 10%, aku berasa hitting sound-nya malah hilang. Aku nggak tahu kenapa, malah berasa mendem dan juga ya feeling aku sih kurang garing aja ketika aku PS. Mungkin aja ini adalah pengalaman pertamaku menggunakan preset. Jadi mungkin aja kalau kalian sudah pernah coba menggunakan preset, apakah sound-nya akan hilang seperti yang aku punya ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet.
Untuk jumlah grommet pada raket ini seperti biasa, Li-Ning itu andalannya 72 mata itik dan bentuk frame raket ini isometrik. Jadi buat kalian yang takut dengan frame raket compact, kalian nggak akan temukan di raket Air Force 78 generasi 3 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu cat. Untuk cat ini adalah salah satu alasan mengapa aku pilih Air Force 78 ini yang warna biru navy ini. Jadi perpaduan warna orange, warna biru, warna merah membuat raket ini kelihatan sangat elegan dan juga sangat-sangat mewah sekali. Ini versi Campy Badminton. Dan untuk kualitas cat juga sangat bagus sekali. Jadi ketika aku sudah coba raket ini di 2 jadwal pemakaian, aku bisa bilang, walaupun aku sering melakukan miss hit dikarenakan raket ini memiliki swing yang sangat-sangat lincah, tapi ketika kita swing, ketika kita udah mulai capek, ini masih berasa head heavy. Jadi jujur aja ini ada sedikit perasaan campur aduk. Jadi ketika kalian fit dan kalian masuk ke lapangan dan kalian pakai, ini raket berasa sangat lincah sekali. Tapi ketika kalian udah mulai capek dan kalian pengen punya raket yang bisa dibilang gimana ya, bisa ngebantu power dikarenakan shaftnya cenderung fleksibel, ketika aku pakai raket ini aku malah berasa dia sedikit head heavy. Jadi aku bisa bilang ini campur aduk feelingnya ketika aku coba raket ini di 2 jadwal. Jadi overall aku sering melakukan miss hit dan hasilnya aku bisa bilang kualitas raket ini di pemakaian 2 jadwal aku bisa bilang sangat-sangat bagus dan juga sangat-sangat kuat sekali. Jadi aku bisa bilang overall aku suka dengan desain catnya dan juga kualitas cat pada raket Air Force 78 generasi 3 ini. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke semuanya, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya gaya main masing-masing, punya posisi main masing-masing. Jadi mungkin aja aku bilang raket ini enak, mungkin aja ketika kalian coba, mungkin aja kurang cocok di tangan kalian. Jadi aku berharap kalian hanya jadikan video ini referensi, kalian mau beli ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, aku bisa bilang walaupun raket ini cenderung ringan, bisa aku bilang ringan, slightly head heavy, tapi dibantu dengan soft yang fleksibel dan juga dibantu dengan senar yang memiliki repulsion bagus JP65, dan aku bisa bilang untuk permainan lob aku nggak temukan masalah sama sekali menggunakan Air Force 78 ini. Jadi overall aku bisa bilang aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk raket Air Force 78 generasi 3 ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk drive ini raket lincah banget. Jadi mungkin aja aku bisa bilang dengan settingan seperti ini, ya aku udah buka grip bawahnya, berat raket ini udah bisa aku bilang masih di angka 86 dengan settingan udah terpasang senar. Aku bisa bilang gini, ketika aku coba swing, mungkin aja aku udah terbiasa dengan berat raket yang di atas 88. Jadi ketika aku menggunakan raket yang bobotnya hanya di angka 86, aku bisa bilang aku berasa terlalu lincah. Jadi untuk permainan drive aku bisa bilang ini gampang sekali, nyaman sekali untuk aku pribadi. Jadi untuk permainan drive aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense aku bisa bilang raket ringan itu jujur aja membuat feelingku untuk ngedefense makin parah. Jadi aku jujur aja aku makin suka ngedefense clear ketika aku menggunakan raket yang ringan. Aku nggak tahu kenapa otakku ini gimana. Jadi ketika aku bermain menggunakan raket ringan, aku yang pada dasarnya suka gebuk malah cenderung lebih suka ngangkat bola. Jadi dikarenakan defense yang enak, jadi aku sampai lupa main smash. Jadi jujur aja untuk permainan defense aku juga bisa bilang ini aku kasih nilai di angka 9 dari 10 juga. Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk kalian suka permainan placing bola, drop shot bola, aku bisa bilang mungkin aja ini kurang cocok dikarenakan shaftnya yang terlalu fleksibel, dan mungkin aja senar JP65 yang cenderung lebih soft feeling lagi dibanding JP66 yang biasa aja aku pakai. Jadi ketika aku menggunakan senar ini di raket ini dan juga aku PS 10%, aku bisa bilang ya tingkat kontrolnya nggak gimana ngebantu sekali. Jadi jujur aja aku bisa bilang untuk tingkat kontrolnya aku kasih nilai di angka 8 dari 10 untuk Air Force 78 generasi 3 ini. Oke, kita masuk ke poin paling penting, yaitu smash. Untuk smash aku bisa bilang ini adalah raket yang ringan, lincah, tapi berpower banget. Jadi kalau kalian yang sudah nonton video gameplayku tadi, kalian bisa simpulkan, aku bisa bilang aku sangat puas menggunakan raket ini di poin smash. Jadi jujur aja aku lebih berasa gini, ketika aku bermain smash aku masih berasa ini raket walaupun dia ringan, tapi ketika aku smash aku masih berasa power yang aku ekspektasikan di sebuah raket ini ada di raket Air Force 78 ini. Jadi ketika aku bermain smash aku berasa powernya juga kuat dan juga sangat nunjam sekali. Jadi overall aku sangat puas dan aku kasih nilai di angka 9,2 dari 10 untuk Air Force 78 generasi 3 untuk poin smashnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Air Force 78 generasi 3 ini sangat worth it buat kalian beli. Buat kalian yang suka raket ringan, lincah, berpower, tapi harganya masih terjangkau, kalian bisa pertimbangkan raket ini. Air Force 78 generasi 3 adalah salah satu raket yang bisa ku jadikan rekomendasi buat kalian yang suka raket yang aku sebutkan tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini. Untuk pemula aku malah saranin kalian coba aja raket ini dibanding kalian beli raket-raket yang harganya di atas 500.000 yang cenderung lebih berat, mungkin aja lebih kaku dibanding raket ini. Jadi buat kalian pemula aku saranin aja kalian bisa coba Air Force 78. Tapi saranku sebelum kalian beli, kalian tanyakan berat raketnya sebelum kalian beli. Kalau speknya sudah sesuai dengan keinginan kalian, kalian gas aja raket Air Force 78 ini. Kalian nggak akan kecewa kalau kalian punya raket ini buat kalian yang pemula. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi overall aku bisa bilang ini raket all round, bisa dipakai oleh pemain depan, bisa dipakai oleh pemain belakang. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Jawabannya enggak. Aku jujur aja udah coba raket ini di permainan single, aku bisa bilang kontrolku parah banget. Jadi aku bisa bilang untuk kalian pemain single mungkin aja kalian bisa
beli raket lainnya yang beratnya mungkin aja 3U ataupun mungkin aja 4U, jangan beli raket yang 78 gram kalian pakai di permainan single. Akan membuat power kalian terkuras dan juga tingkat kontrolnya juga mungkin aja kurang dapat di raket ini. Jadi buat kalian pemain single, aku bisa bilang no untuk kalian yang pemain single. Jangan beli raket ini kalau kalian pemain single. Tapi buat kalian pemain double, buat kalian yang dominan bermain double, ini raket sangat kurekomendasikan buat kalian beli. Oke, kita masuk ke pertanyaan paling terakhir, yaitu apa sih perbedaan dibanding Air Force 78 sama Air Force 80 yang sebelumnya sudah aku bahas. Jadi, aku bisa bilang gini. Untuk seri 78 generasi 3 ini, aku bisa bilang raketnya cenderung ringan dan juga balance point pada raketnya cenderung slightly heavy. Sedangkan untuk Air Force 80 yang sebelumnya sudah aku bahas, itu beratnya cenderung lebih berat dan juga head heavy-nya atau balance point-nya lebih cenderung lebih head heavy. Jadi buat kalian yang suka gebuk, buat kalian yang dominannya bermain power ya, kalian bisa coba aja Air Force 80 generasi 3. Tapi buat kalian yang tipikalnya orang suka permainan cepat, suka raket lincah, suka raket yang powernya dapat tapi nggak gimana sepowerful raket power lainnya, tapi aku bisa bilang ini raket buat kalian yang pemain Oron, ini udah kalian bisa pertimbangkan Air Force 78. Jadi buat kalian yang pemain belakang yang 80, buat kalian yang pemain depan mungkin aja kalian bisa pertimbangkan yang seri 78 ini. Ini adalah perbedaan yang aku rasakan secara pengalaman menggunakan kedua raket ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar Li-Ning Air Force 78 generasi 3 ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!